Jadi hari ini kita melanjutkan kuliah algoritma dan pemrograman. Materinya adalah pendahuluan ya. Pendahuluan ini ada 3 hal yang kita harus capai. Pertama itu memahami pengertian algoritma dan pemrograman. Yang kedua memahami dan menerapkan dasar-dasar algoritma. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan contoh-contoh permasalahan yang dibuat dalam algoritma. Sebelum memulai melanjutkan materi ini, adik-adik silakan melakukan presensi di iKlas ya. Setelah itu, jika ada pertanyaan atau komentar bisa langsung dikomentarkan di YouTube atau dikirimkan di iKlas atau juga di Google Classroom. Nah, algoritma adalah sebuah bahasa yang sudah mengalami perluasan. Kalau dulu algoritma itu hanya kalangan orang IT ya yang tahu ya, yang memahami. Tapi pada saat ini tidak hanya orang IT ya, orang politisi, orang bidang apapun juga memahami apa itu algoritma. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan dengan algoritma? Setelah itu dari algoritma itu baru ditranslasikan ke program. Ya. Jadi awalnya adalah sebuah problem. Problem itu didesain masuk ke seperti ini ya. Setelah itu problem itu ditulis dalam bahasa prosedural, dalam natural language, ya. Setelah itu desain ke pseudocode, ya. Dan pseudocode itu harus dipahami oleh satu atau salah satu bahasa pemrograman. Kira-kira itu adalah from problem to program dari suatu algoritma. Jadi ada desainnya. Setelah itu kita implementasikan dalam program. Nah, dalam mengembangkan sebuah software development ada langkah-langkah ya. Yang pertama itu adalah memahami permasalahan dulu ya. Kita harus memahami permasalahan baru kita bisa melanjutkan. Cara memahami bisa melakukan observasi, melakukan penelitian, mengambil data, mengakuisisi suatu permasalahan ya. Setelah itu dianalisis. Analisis kita mengidentifikasi masalah baik input maupun output. Selanjutnya kita desain. Desain itu kita mendevelop dari langkah-langkah algoritma, kita merefine ya, langkah-langkah dari algoritma, bagaimana proses itu dipecah ya dalam fungsi-fungsi atau dalam prosedur, atau juga data bisa dipecah ya. Setelah itu kita juga punya algoritma untuk menggabungkan kembali ya. Divide and conquer ya. Setelah itu kita memverifikasi ya algoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita harus verifikasi apakah benar algoritma itu korek atau malah tidak ya. Selanjutnya kita implementasikan ya. Bisa implementasikan dalam pemrograman Java, dalam pemrograman C, dalam pemrograman Python dan programan Pascal atau yang lain-lainnya. Setelah itu kita testing dan kita verifikasi. Nah, setelah testing itu program tes dari program yang komplit kita verify. Setelah itu kita test case ya, dengan critical test case. Jadi ada berapa tes. Dan ini langkah-langkah ini step-step akan dipelajari secara mendetail, akan di breakdown pada mata kuliah lanjutan adik-adik ya. Nah, apa itu algoritma? Algoritma berasal dari kata algorithm ya, artinya proses menghitung dengan angka. Jadi itu diambil dari seorang penulis ya, yang namanya algorithm ya, dalam lidah orang barat itu algorithm ya, disempurnakan menjadi algorithm.
dan dalam bahasa Indonesia namanya algoritma, ya. Nah, ada 3 struktur algoritma, ya, yang kita kenal. Yang umum adalah runtutan atau sequence, pemilihan, ya, atau decision, dan pengulangan atau repetisi. Itu yang menjadi concern kita di kuliah algoritma dan pemrograman 1 ini. Contohnya, kita membuat algoritma, ya, untuk meminum segelas susu, ya. Nah, algoritmanya kita ke dapur, kita mengambil gelas, ya. Kita mengambil susu dari kulkas, kita tuang susu ke dalam gelas, baru kita minum. Ada 5 langkah. Tapi ini bisa di-refine atau dipecah gitu, ya. Ketika kita pergi ke dapur, ada kondisi apakah pintu dapurnya dalam keadaan tertutup atau terbuka. Jika dia tertutup, maka kita membuka, ya. Seperti itu, ya. Jika sudah membuka, baru kita masuk ke dalam dapur. Yang nomor 3 juga kita bisa refine, ya. Kita membuka kulkasnya, kita mengambil susunya, baru kita menutup kulkasnya. Bisa didetilkan gitu, ya. Nah, di yang nomor 4 juga sama. Kita bisa detilkan fill the glass with milk, ya. Kita mengisi. Nah, kita bisa buat semacam pengulangan, ya. Jadi selama gelas itu tidak penuh, maka kita akan menuang susu. Jadi kapan berhentinya? Ketika susunya sudah penuh, ya, maka tuangnya itu berhenti. Kalau kita tidak membuat kondisi atau pengulangan seperti ini, ada kriteria titik henti, maka akan tertuang terus, ya, seperti itu, ya. Ya, jadi suatu algoritma bisa dipecah-pecah menjadi kondisi, pemilihan atau pengulangan, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa itu program komputer? Program komputer merupakan realisasi teknis dari sebuah algoritma. Disebut realisasi teknis karena algoritma dikodekan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Jadi belajar pemrograman adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkan algoritma pemecahan masalah dalam notasi tertentu. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari notasi-notasi dalam algoritma. Tentunya dalam bahasa pemrograman, dia memakai sebuah bahasa, aturan tata bahasanya, instruksinya, tata cara kompilasi, dan memanfaatkan instruksi membuat program ditulis, itu akan mempunyai stylenya masing-masingnya. Tapi semuanya tentunya merujuk pada aturan internasional, ya. Ya, jadi tadi program adalah deretan instruksi yang akan dilaksanakan oleh mesin tertentu. Deskripsinya ada value, ada properti, metode, problem, dan solusi. Untuk pemrograman ini nanti adik-adik bisa belajar lebih detail di pemrograman berorientasi objek, ya. Nah, itu lebih detail berkaitan dengan adanya metode, adanya properti, ya, adanya nilai, ya, seperti itu. Nah, penggolongan bahasa pemrograman, ya, ada bahasa pemrograman bertujuan khusus, yaitu COBOL untuk bisnis, MATLAB untuk komputasi ilmiah, Prolog untuk kecerdasan buatan, bahasa simulasi. Kalau bertujuan umum, yaitu Java, Pascal, Basic, C, C++, Python, nah itu termasuk pemrograman untuk umum. Bisa digunakan untuk bidang apa saja, ya. Nah, penggolongan dari kedekatan bahasa mesin atau bahasa manusia digolongkan menjadi 2, ya. Ada bahasa tingkat rendah, ada bahasa tingkat tinggi. Tingkat rendah berarti bahasa itu lebih dekat ke bahasa mesin, ya. Contohnya bahasa mesin, bahasa assembly, ya. Kalau bahasa tingkat tinggi, desainnya lebih dekat dipahami oleh manusia, ya, lebih dekat atau lebih cepat dipahami, dimengerti oleh manusia.
Seperti bahasa Pascal, C, Basic Fortran. Tapi pada referensi tertentu ada namanya bahasa tingkat menengah ya. Dia tidak rendah, dia tidak tinggi, tapi tingkat menengah. Biasanya bahasa C ya, bahasa C itu biasa digolongkan tingkat menengah. Tapi ada referensi tertentu yang seperti ini ya. Hanya tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, tahapan pelaksanaan program oleh komputer yang pertama adalah algoritma. Algoritma ditransaksikan ke pemrograman bahasa tingkat tinggi. Setelah itu dikompilasi, ya di link, maka dia akan di dalam bahasa mesin ya. Setelah itu diinterpretasikan oleh CPU, operasi baca, tulis, hitung, perbandingan, dan sebagainya. Ini adalah tahapan pelaksanaan program oleh komputer. Jadi kelihatan algoritma ini adalah tahap awal ya. Algoritma yang bagus belum tentu di tingkat pemrograman dia bisa dapat dikompil atau di-run ya. Itu pasti adanya asumsi-asumsi, adanya seperti penyesuaian-penyesuaian dengan bahasa pemrograman, fungsi-fungsi dari bahasa pemrograman tersebut. Nah, yang berikut adalah pernyataan dan aksi, statement dan action ya. Pengertian dijelaskan pertama adalah aksi. Apa itu aksi? Kejadian yang terjadi pada suatu selang waktu terbatas yang menghasilkan efek neto yang telah terdefinisi yang dengan baik dan direncanakan. Jadi, saat awal diinisialisasi T0 dan saat terakhir T1. Jadi efek neto itu adalah membandingkan antara keadaan pada saat T0 dengan keadaan pada saat T1. Ya. Jadi misalnya algoritma perjalanan dari rumah atau kos ke kampus. Jadi T0-nya di rumah, T1-nya di kampus. Apa kejadiannya? Misalnya naik motor, sampai di jalan bensinnya habis, harus isi bensin ya. Misalnya sampai di jalan bannya meleduk ya, pecah, harus diisi. Nah, itu adalah efek-efek dari T0 ke T1 ya. Berikutnya adalah statement ya. Statement adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan aksi atau action agar algoritma itu dapat dieksekusi. Suatu aksi dieksekusi, maka sejumlah operasi bersesuaian dengan aksi dikerjakan oleh pemrosesan yang dapat diamati sebagai bobot atau neto. Misalnya sebuah pernyataan stapel, print nama gitu ya. Maka ketika dijalankan, maka nama akan ditampilkan di print, diperintahkan ke CPU, CPU memerintahkan piranti keluaran untuk menampilkan nama. Misalnya perintah printnya ke sebuah alat output printer, ya, bisa juga ya. Maka pemrosesan bisa mengirim sebuah data ke printer dan printer akan mengeksekusi atau memproses ya. Itu yang namanya pernyataan atau statement. Contohnya tulis hello world. Maka pernyataan tersebut menggambarkan aksi menuliskan hello world ke piranti output. Efek dari aksi dapat diamati sebelum dan sesudah eksekusi. Sebelumnya tidak ada tulisan di layar, tapi setelah eksekusi di layar tampak tulisan hello world. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini juga Ibu Tita mengupas kentang. Nah, ini pertanyaannya, apa kentangnya dibeli dulu atau sudah ada di dapur? Apakah ini sudah mengupas kentang untuk makan malam, berarti sampai kentangnya terhidang? Ketika kentang terhidang, apakah sudah jadi sup, digoreng, atau direbus? Ya. Nah, itu adalah aksi. Setelah itu, keadaan atau state. Ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Initial state atau keadaan awal adalah T0. Dan final state atau keadaan akhir adalah T1. Jadi seperti contoh tadi, state awal adalah kentang sudah ada di kantong kentang. Ya. Dan ditaruh dalam rak di dapur di mana Ibu Tita akan mengupasnya. Jadi tidak bicara lagi kentangnya itu ada di pasar atau ada di kebun ya, tapi sudah ada di kantong yang ditaruh dalam rak di dapur. Itu initial state-nya.
Final state-nya apa? Kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap dimasak, dan kantong kentangnya harus dikembalikan ke rak lagi. Ya. Itu akan berbeda ketika final state-nya kentangnya sudah menjadi kentang goreng yang ada di meja makan. Ya. Itu berarti langkah-langkah pengerjaannya pasti lebih panjang daripada kentang masih dalam keadaan terkupas di panci. Ya, itu kira-kira initial state dan final state. Nah, sequential process adalah ciri khas dari algoritma ya. Jadi ciri khas dari algoritma tadi ada 3 tadi ya, ada sekuensial, ada atau runtunan, ada yang namanya pemilihan, ada yang namanya pengulangan. Jadi urutan beberapa kejadian dapat diuraikan dalam beberapa subaksi yang terjadi secara beruntun. Efek kumulatifnya sama dengan efek neto dari proses kejadian. Kejadian tersebut dianggap sebagai sequential process atau disebut proses. Penggolongan satu kejadian menjadi proses atau aksi tidak ada hubungan dengan sifat dari kejadian. Jadi tergantung dari cara peninjauannya. Gitu ya. Kita lihat, nah ini ya tadi, kalau runtutan itu seperti ini ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya algoritma dari Kupang menuju ke Soe, berarti Kupang, Oesao, misalnya Takari, Batu Putih, Soe. Tidak bisa dibalik, Kupang, Batu Putih, baru Oesao. Itu akan salah gitu ya, jadi dia harus beruntun. Kalau pemilihan, dia pilih yang satu atau pilih yang dua. Mau ke Kupang, mau ke Soe, atau mau ke Keva misalnya. Itu eksekusinya akan berbeda. Ya. Nah, pengulangan juga ya, dia mengeksekusi 1, 2, 3, 4. Pertama, kalau dieksekusi sebanyak 10 kali, maka diulangi 10 kali untuk mengeksekusi perintah-perintah atau tuple-tuple ini ya. Nah, itu adalah 3 hal yang kita akan bahas selanjutnya. Nah, runtutan terdiri dari 1 atau lebih pernyataan. Tiap pernyataan dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisnya. Jika sebuah instruksi dilaksanakan, setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Jadi urutan instruksi menentukan keadaan akhir atau final state. Jika urutan diubah, maka final state bisa dirubah. Runtutan 1 atau lebih pernyataan disebut dengan pernyataan gabungan atau compound statement ya. Itu runtunan. Nah, ini contohnya kita mempertukarkan isi ember. Ember A isinya warna merah, ember B warna biru. Bagaimana kita pertukarkan isi dari kedua ember? Sehingga ember A semulanya merah menjadi biru dan ember B yang semulanya biru menjadi merah. Apakah langsung ditukar, dituangkan, ember A tuangkan ke B, ember B tuangkan ke A, atau seperti apa? Nah, itu. Tentunya salah kalau kita tuangkan langsung ya, maka akan tercampur. Kita tidak melihat perbedaannya ya. Gitu ya. Oke, pemilihan ini nanti akan dilihat pada bab khusus ya. Kita misalnya di traffic light, lampu, ada 3 kondisi. Jika lampu warna merah, maka berhenti. Jika lampunya warna biru, hijau, maka jalan terus. Tapi jika lampunya kuning, maka hati-hati. Jadi statementnya jika kondisi, if kondisi, then. Ya. Kalau algoritma boleh kita tulis jika ya. Tapi di program kata jika itu tidak akan dikenal oleh compiler. Karena yang membuat program bukan orang Indonesia, ya, orang Latin dan orang luar negeri dan menggunakan bahasa internasional ya, bahasa Inggris. Jadi if kondisi then aksi 1, else jika tidak aksi 2. Bisa dilanjutkan ya, kondisi dalam kondisi. Itu kita akan lihat pada bab khusus ya. Begitu juga ini tadi, ini contoh ya, menentukan bilangan apakah bilangan bulat X merupakan bilangan genap atau ganjil. Coba ya adik-adik kerjakan nanti sebagai latihan ya, nanti dikirim ke Google Classroom ya. Bagaimana algoritma menentukan
sebuah bilangan X itu merupakan bilangan genap atau bilangan kancil ya. Apa langkah-langkahnya? Kira-kira begitu ya. Nah, yang ketiga adalah repetisi atau pengulangan ya. Salah satu kelebihan komputer adalah memproses pekerjaan yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah. Kapan lelahnya? Ketika memorinya full atau stack overflow ya. Misalnya menulis satu kalimat sebanyak 50 kali karena hukuman. Bunyi kalimatnya, saya berjanji tidak malas lagi. Maka boleh kita kalau algoritmanya tanpa pengulangan, dia tulis seperti ini. Sampai 50 baris, tulis saya berjanji tidak malas lagi sebanyak 50 baris. Tapi yang seperti ini tidak efisien. Jadi kita menggunakan struktur pengulangan. Kita cukup for i, ini sebuah increment, sebuah variabel yang menaikin counternya dari 1 sampai 50. Kerjakan saya berjanji tidak menulis lagi. Jadi i-nya 1 dia tulis, i-nya 2 ditulis sampai i-nya 50. Apakah sampai 51? Tidak ya, karena i-nya dibatasi sampai 50. Kira-kira itu ya. Jadi cukup 2 statement, tapi outputnya sebanyak 50 baris. Berbeda dengan sebelumnya ya, ada 50 baris, outputnya 50. Ya, tentunya kita memilih yang ini ya, yang lebih ringkas. Yang berikut terakhir adalah strategi top down. Jadi dalam kita membuat sebuah program yang besar, kita harus membuat langkah-langkah global baru kita rincikan. Ya, seperti tadi minum susu tadi ya. Nah, strategi perancangan algoritma kita namakan top down, dari global ke yang rinci ya. Contoh ini algoritma top down mengurutkan bilangan. Jadi yang pertama kita cari nilai terbesar di antara n buah elemen data. Tempatkan nilai terbesar tersebut dalam posisi yang tepat. Untuk langkah 1, ulangi langkah 1 sampai n kurang sebuah data yang lain. Baru kita pecah-pecah. Langkah 1 itu diurutkan, dipecah menjadi 2 proses. Langkah 2 dipecah jadi 3 proses. Langkah 3 dipecah menjadi 2 proses. Ini yang namanya strategi top down. Oke, untuk tugas-tugasnya nanti dapat dilihat di bahan ajar. Terima kasih, mungkin itu penjelasan dari Pak. Nanti kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan komen di YouTube juga boleh atau di Google Classroom. Tugas nanti tinggal lihat di Google Classroom. Demikian, selamat siang, salam sehat selalu.